Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solar, teman solar, dan kawan solar, sebutannya banyak ya. Terima kasih sudah kembali bertemu di acara Bincang Eksekutif. Masih tetap bersama saya Uday Rayana. Kita akan mengulas satu topik yang menarik di siang menjelang sore ini, yaitu membahas tentang mengupas bisnis fix broadband, peluang dan tantangannya. Kita akan menghadirkan Bapak Arif Angga, beliau adalah Ketua Umum Abjatel, Asosiasi Pengusaha Jasa Telekomunikasi. Kita sapa langsung Pak Arif Angga. Pak Arif, Yang Mas Uday, panggilannya apa lebih enak Pak Angga, Pak Arif ya. Pak Arif boleh, Pak Boleh. Angga boleh. Bebas ya. Siap Assalamualaikum. sehat ya Mas Arif ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting itu ya, Ya, mudah-mudahan sih kalau lihat dari trennya gitu ya, kalau baca parameter-parameter tentang COVID ya, kita sedikit lebih tidak worry banget ya gitu kalau lihat BOR-nya, fatality rate-nya gitu udah jauh lebih baik lah di Jakarta juga dengan tingkat vaksinasi yang udah hampir ya rampung ya gitu untuk yang tahap kedua gitu. Mudah-mudahan sih target pemerintah herd immunity komunal ya di Jakarta paling nggak bisa tercapai di bulan Oktober. Itu mudah-mudahan bisa mendorong pemulihan ekonomi ya Mas Arif ya. iya, itu harapan kita semua sih, Mas. Amin lah. Saya juga liatin juga sih, memang dari WA grup teman-teman udah nggak ada berita duka lagi nih. Iya, Alhamdulillah lah. Itu jadi satu quote and quote statistik nggak resmi kali ya. iya, iya, penanda bahwa ya sebelum-sebelumnya kan pada saat varian Delta itu terasa dekat sekali ya. Ya banget. Tetangga, saudara, bahkan mungkin yang dekat sekali pun akhirnya ya terpaksa gitu meninggalkan kita. Saya rasa emang ya kita patut juga apa memberikan rasa empati, tapi di sisi lain juga kita tetap berpikir bahwa mudah-mudahan semua akan segera berakhir. Dan saya lihat sih tadi yang Mas Arif cerita gitu kan bahwa parameter sederhana di WA Group ya. Saya rasa itu bagus juga. Di sosial media juga kan tempo hari juga banyak ya cerita tentang di posting gitu kan. Kita juga nggak menyangka ada saudara atau teman yang kehilangan siapapun ya, anak, istri, bahkan orang tua gitu. Saya rasa yang mudah-mudahan adalah jangan lagi muncul yang disebut dengan gelombang ketiga ya do akhir tahun ya. Aduh, janganlah, Bikin janganlah. kita worry aja ya, parno banget ya. Baik, Sampai Mas Arif ya, kita ya, tadi sudah sampaikan bahwa udah lama kita mau ngajak Mas Arif diskusi tentang bisnis fixed broadband ya. Yang memang dari awal juga sudah jadi satu concern pemerintah gitu di era digital ini. Broadband tuh jadi salah satu pilar gitu, bahkan cerita tentang pemerintah akan melahirkan maju negara maju 2045 ya kan pasti nggak lepas-lepas dari pembangunan jaringan gitu ya. Dan memang pada akhirnya kalau kita bicara jaringan kan dua hal nih, antara jaringan mobile yang di-develop oleh operator seluler atau jaringan fixed broadband yang dibangun oleh teman-teman seperti Abjatel, bahkan juga operator seluler juga bangun sekarang kayak Excel Home gitu kan, Gig ya dari ya, Indosat, IndiHome punya Telkom gitu. Artinya semuanya juga pada bisa jadi konvergen kan gitu. Nah, benar. sebelum kita lebih bahas tentang detail ke sana sana, saya pengen lihat Mas Arif cerita dulu lah tentang bagaimana kondisi makro hari ini tentang teman-teman bisnis di Abjatel tentang fixed broadband ini umumnya. Oke, thank you Mas Uda, dan tadi disebut ada teman-teman seluler ya atau sahabat seluler, banyak sebutannya ya Mas ya. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin saya cerita nih, kita cerita aja ya Mas Uda ya tentang kondisi terkini lah menurut saya gitu ya. Memang saya tuh jujur masih bingung ya. Sebenarnya rencana, kalau kita pernah baca rencana pita lebar dari pemerintah tahun 2014 ya, mungkin Mas Uda tahu lah ya. Betul. Itu datanya itu menurut saya sih bikin miris juga sih, karena targetnya itu kan 70% lebih kalau saya tidak salah ya. Sampai akhir tahun lalu mungkin itu tuh masih sekitar 15% penetrasi fixed broadband di Indonesia. Nah, sekarang sih saya rasa meningkat, tapi memang saya belum dapat data terupdate tentang apa namanya penetrasi terbaru ya. Tapi kalau perkiraan saya sih belum sampai 20%, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena balik lagi, teman-teman ini masih berfokus melakukan penetrasi di area yang overlapping ya. Maksudnya overlapping tuh kota-kota besar gitu yang memang penduduknya banyak. Jadi di kota-kota kayak Jakarta contoh aja kita bisa lihat, mungkin
puluhan ya operator kali ya ikut Betul. bermain di layanan fixed broadband. Dan di kota-kota besar lainnya, pun di kota kecil sekalipun saya rasa udah nggak cuma satu, mungkin udah 3 atau 4 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini memang kondisi yang akhirnya kalau kita menghitung penetrasi, akhirnya ya penetrasinya kurang meningkat karena ya apa ya, jaringan ini digelar secara berulang-ulang. Nah memang ini tantangan juga nih buat kita Mas Uday di bisnis fixed broadband ini ya, karena memang walaupun kalau kita ngelihat ada UU Ciptaker kemarin udah cukup sedikit menaungi lah ya tentang kemudahan dalam melakukan penggelaran fiber optik gitu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat implementasi di lapangan sih sebenarnya masih sama aja gitu. Walaupun secara undang-undang dan PPPM turunannya itu cukup bagus isinya menurut saya, ada kemudahan, ada kerjasama dengan pemerintah daerah gitu-gitu ya. Terus pemerintah daerah harus memberikan kemudahan, itu kan kurang lebih isinya begitulah ya kurang lebih ya. Dan itu udah bagus sih, menurut saya udah bagus. Tapi kalau kita lihat implementasi di lapangan nih, kayaknya sama aja sih, itu Ciptaker ada dan nggak ada tuh menurut saya kurang lebih nggak jauh berbeda gitu ya. Nah ini ya menurut saya benar-benar perlu kerjasama dari semua pihak nih, nggak cuma kita di operator atau di asosiasi gitu ya. Memang ini perlu, kalau memang pemerintah memang bisa dibilang concern dengan broadband ini atau memang penetrasi ya mungkin kalau kita sebut canggihnya digitalisasi lah ya, benar-benar masyarakat apa bisa menikmati layanan ini ya perlu kerjasama dalam artian mungkin saya pernah cerita sedikit, ini perlu ada gula-gula nih dari pemerintah gitu ya, gula-gula nih ya bentuknya insentif misalnya izin itu benar-benar mungkin digratiskan misalnya atau apa gitu, sehingga akhirnya mendorong teman-teman memang yang akan melakukan penggelaran fixed broadband ini tertarik gitu untuk menggelar di area-area yang baru kayak gitu ya. Dan kita juga kadang-kadang pernah minta juga, kasih dong kita data daerah mana yang belum ada layanan gitu. Jadi akhirnya teman-teman di Abjatel sendiri atau di operator bisa melihat, oh daerah ini masih blank lah gitu ya, masih green lah, green zone lah gitu. Oh oke. Potensi penduduknya berapa, itu juga harus jelas ya gitu Mas ya. Jadi setidaknya kita kan juga karena kita kebanyakan swasta sebenarnya, jadi kita mesti melakukan proyeksi dong tentang capex yang akan kita siapkan gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita berharap tuh sebenarnya kalau ini bisa kerjasama pemerintah ngasih kita data-data yang benar-benar seperti tadi. Oh daerah sini masih green zone nih, belum ada optik. Terus potensi penduduknya sekian, potensi rumahnya sekian, areanya sekian. Jadi si operator ini atau penyelenggara jaringan fixed broadband nih udah bisa ngitung kan, oh dia mesti ngapain, dia mau masuk atau enggak. Nah saya rasa itu juga cukup salah satu faktor yang bisa ningkatin juga tuh ke depan ya, bisa ningkatin penetrasi dari layanan fixed broadband. Kemarin saya juga ditanya sih, baru kemarin saya ditanya, lebih pentingin penetrasi atau speed gitu kan, katanya Indonesia speednya tertinggal di negara-negara di mana ya, ASEAN gitu. Saya bilang Asia Tenggara juga. Ya katanya begitulah. Saya bilang jangan bandingin Indonesia dengan negara lain, ya kita paling gede di sini, satu itu. Kedua kita kepulauan. Syukur alhamdulillah aja kalau kita pulau-pulau itu udah bisa connect gitu ya, saya bilang ya. Kalau saya pribadi speed, emang kalau mau dibuat speed per rumah 1 giga terus mau nonton apa? Gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya Mas ya. Yang kita tonton ya paling itu aja sih. Rata-rata maksudnya moderate masyarakat tuh ya nontonnya kurang lebih ya itu aja gitu ya, kurang lebih ya YouTube ya mungkin Facebook ya kurang lebih. Nah jadi mau dibuat secepat apa itu ya menurut saya tergantung konten yang memang ditonton gitu kan. Speed saat ini menurut saya juga udah not bad lah sebenarnya, walaupun mungkin kita jangan bandingkan dengan beberapa negara tetangga. Kalau saya bilang saya itu lebih concern di penetrasi kalau saya loh ya. Lebih baik genjot penetrasi dibanding genjot speed. Kalau speed itu balik ke penggunaan. Ya kalau kita cuma buka email doang nggak perlu kencang-kencang juga kan, misalnya begitu ya. Atau buat kerja doang sehari-hari itu nggak butuh kita kencang-kencang gitu. Yang butuh kan kalau emang kita mau nonton konten video dan lain-lain seperti itu yang memang makan kapasitas besar gitu seperti itu. Nah ini memang PR bersama nih Mas di industri ya. Karena gini juga sih, memang semenjak pandemi ini nih memang kan kalau kita dengar berita-berita atau yang memang statistiknya naik, penggunaan naik, sure naik Mas. Yang dulu mungkin orang soalnya kan nggak berlangganan, sekarang berlangganan. Tapi gini, tapi harga ini jadi turun gitu, harga artinya turun menurut saya keseret cukup luar biasa ya. Mungkin
dulunya operator tuh masih nyaman bermain di 300.000 plus lah, kurang lebih lah ya, 300.000 ke atas. Ada yang main masih 400.000 masih nyaman, atau 500.000, sekitar itulah. Tapi recently ini teman-teman kan, karena banyak juga pemain fixed broadband lokalan, tanda kutip ya, lokal-lokalan di desa, sorry ya, cuma di kabupaten, itu banyak juga ternyata pemain-pemain fixed broadband yang lokal-lokalan lah, ISP lokal seperti itu. Kita cek itu memang persaingannya sangat ketat ya dari segi pricing ya. Memang mereka jualnya itu benar-benar luar biasa ya, luar biasa murah maksudnya gitu ya. Ada langsung yang 150.000, ada yang 200.000, jadi harganya itu benar-benar tarik drop gitu ya. Jadi memang sih terlihat penetrasi internet terutama di Victor kayak meningkat, dan itu benar. Tapi kalau kita ngomong ARPU-nya, ARPU-nya jeblok mas. Iya ya, ini masalah lain lagi ya. Iya, ARPU-nya jadi jeblok. Mungkin kalau kota-kota besar masih nggak terlalu karena persaingan masih cukup equal. Tapi kalau udah minggir-minggir dikit mas, waduh, itu ARPU-nya benar-benar dikerek ke bawah lah ya. Jadi memang pemain-pemain existing pun juga kadang kerepotan juga nih menghadapi persaingan persaingan harga yang sangat tight lah gitu ya di lapangan ya, kayak gitu ya. Iya, iya. Oke, tadi kan Mas Arif cerita terutama penetrasi ini kan masih sangat rendah ya. Bahkan juga World Bank juga sebut nggak, kisaran masih di bawah 15% lah. Oh Just gitu, dengan oke. jumlah populasi yang udah hampir 300 jutaan, tapi dengan penetrasi yang masih di bawah 15% kan sebenarnya kan kalau bicara angkanya kan ini kan masih sangat terbuka ya, artinya belum belum pada titik yang ideal gitu kan. Tapi kalau bicara yang tadi Mas Arif cerita, sebenarnya persaingan tuh masih terkonsentrasi di mana ya? Maksudnya seperti kayak kasusnya yang di operator, apakah masih berfokus pada kota-kota besar yang memang pada daerah lebih menawarkan return yang atau return yang lebih baik ya? Iya, sama sih mas. Itu sama sih sebenarnya. Jawa tetap jadi favorit ya. Ya kita nggak bisa pungkiri. Contoh aja deh, kita nggak usah jauh ke fixed broadband dulu deh. Kita lihat Java Backbone kan, mungkin kalau waktu 2008 2007 tuh pertama saya mungkin kenalnya fiber optik gitu ya. Ketika itu mungkin yang punya Java Backbone fiber optik ya, itu paling hanya operator seluler aja mas. Cuman operator seluler. Nah, kalau sekarang nih, jadi kita bisa name it lah, paling Java Backbone itu cuma sekitar 3 atau 4 kabel doang gitu kira-kira ya yang punya. Sekarang ini mungkin yang punya Java Backbone aja saya rasa udah di atas 20 kali mas. Kayak gitu. Jadi ini kayak udah barang yang biasa aja. Bahkan terus saya lihat di teman-teman banyak yang terus bahasanya gelar Java Backbone gitu. Berarti bisa dilihat dalam event 10 tahun lebih aja sebenarnya Jawa ini misalnya masih ada potensi market segitu banyak backbone aja. Backbone kan cuma point to point istilahnya ya. Gitu banyak backbone aja masih ada aja yang mau ikut-ikutan. Pas saya udah bilang kadang-kadang, lu janganlah gelar di Jawa lagi lah, udah tight. Tapi tetap aja ternyata masih ada marketnya dan masih bertumbuh gitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang bukan bukan ibu kota provinsi ya. Itu tier 2 lah ya. Ya itu kayak kabupaten mungkin itu mas ya, itu wah itu masih ternyata masih tumbuhnya gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Nah itu satu contoh. Ketika kayak kemarin saya saya sebut punya customer di Kalimantan Tengah gitu lah ya. Itu aja saya nyari vendor aja setengah mati gitu mas. Nggak nemu gitu, bener-bener nggak ketemu, nggak ada yang punya gitu. Tapi pas kita cek-cek emang semua bilang wah jauh, nggak ada apa-apa. Kalau kita gelar ke sana itu hutannya itu mungkin 80%, 20% ada customer. Jadi akhirnya dari 100% jaringan itu yang bisa jadi duit cuma 20%. 80% itu bisa jaringan, tanda kutip jaringan buang lah ya, cuma numpang lewat doang, nggak bisa ada potensi marketnya gitu ya. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri baik pemain jaringan maupun pemain seluler mungkin ya, itu tetap akan tentunya berkonsentrasi di yang banyak customernya sih mas. Karena kalau kita gelar di sana, kita ya mabuk juga sih. Karena prinsipnya gini, gelar di tempat yang jauh itu nggak lebih murah loh. Simpelnya kabelnya mungkin sama ya mas. Tapi kita logistiknya, pengamanannya, timnya itu kan butuh ekstra cost kan buat menjangkau lokasi-lokasi tersebut. Jadi
menurut saya secara total nggak lebih murah dibanding kita gelar di kota-kota besar kalau menurut saya gitu. Iya, iya. Nah, kalau dibandingkan dengan operator seluler yang ada program-program khusus gitu kan, dengan Mhm. fixed broadband, saya masih malah belum lihat nih upaya pemerintah untuk membangun daerah-daerah rural yang kalau di seluler itu kan ada yang disebut dengan USO gitu ya, yang ada sebagian dana dari operator kumpulin barang dan mereka dikumpulin budgetnya, terus pemerintah yang ada di situ ngebangun, kemudian sama-sama dibangun, ditarik semua sehingga bertanggung jawab untuk pembangunannya gitu kan. Nah, kalau di fixed broadband memang tidak ada atau seperti apa sebenarnya? Balik lagi yang program seperti USO itu ada nggak Oh, untuk yang tadi cerita Pak Mas Arif cerita gitu kan, untuk daerah-daerah yang rural atau remote itu kan, atau apa sehingga bisnisnya jadi lebih ada. kelihatan menarik lah. Yang ada itu kita juga bayar USO. Jadi kita itu juga bayar USO, Mas. Itu udah pasti lah. Kita juga pembayar USO. Semua semua industri semua license di bawah Kominfo ya tentunya bayar USO ya. BHP Hmm. USO itu pasti kan dari gross revenue kita. Bener sih, kita juga kadang-kadang berharap eh, USO itu kok cuman sorry ya, banyak komplain dari teman-teman kok USO itu cuman seolah-olah menyentuh cuman layer tertentu gitu. Padahal kita ini kan juga pembayar USO loh gitu loh ya. Ya kita ini nggak kurang dapat ininya lah, dapat manisnya dari dana USO. Mungkin kayak gitu. Itu juga banyak komplain dari teman-teman. Terus memang sih Bakti sendiri kalau ngomongin USO kan Bakti ya. Saya lihat ada beberapa program juga sih untuk ke teman-teman ISP, khususnya saya lihat untuk penetrasi beberapa desa juga, saya lihat seperti itu. Cuman memang mungkin kalau dibandingkan dengan yang tadi Mas udah bilang yang seluler kali ya, Hmm. waduh mungkin beda banget anggarannya gitu kali ya Mas. Ya sorry sorry to say ya, sorry to say kan kita udah itu kan udah rahasia, udah informasi umum ya, kita Iya, iya, juga iya. tahu bersama lah. Ya contoh seperti kemarin ada intervensi pemerintah dalam penggelaran tower ya yang untuk penetrasi itu kan juga ada ya kalau nggak salah tahun lalu di Bakti ya. Jadi memang ini bukan ya saya bilang nih emang sebenarnya kita itu kan nggak cuma seluler di Indonesia ini sangat banyak pemain-pemain kecil-kecil lokal ini sebenarnya bisa jadi ujung tombak nih kalau menurut Hmm. saya loh ya. Iya, Ini iya, bisa iya. jadi ujung tombak penetrasi fixed broadband di Hmm. Indonesia kalau menurut saya, dan ini menurut saya pemerintah juga perlu ngelihat dan ngasih gula-gula tadi lah paling enggak biar teman-teman yang jadi ujung tombak ini, saya mungkin kalau zaman lu radio kayak perintis gitu ya Mas ya, Iya, iya, iya. yang gitu yang bermain sampai ke gunung ke mana gitu-gitu ya kurang lebih seperti itulah. Ini memang harusnya perlu perhatian khusus karena kalau nggak ada mereka-mereka ini juga nih yang pemain-pemain yang perintis ini lah gitu ya, ya boro-boro tuh mau lebih dari kan, Justru kan itu, gitu. justru itu Mas Arif ya, maksudnya momentumnya kan kelihatan ya dengan pandemi gitu kan, orang butuh internet yang berkualitas ya kan, stabil, speednya oke, dan konon kabarnya karena memang menggunakan fiber gitu, keunggulan fiber jauh lah dibanding seluler kan atau mobile Ya yang betul. shrinking lah seringkali karena cuaca atau apa kan gitu kan. Pada akhirnya kan memang kalau bicara kualitas jaringan di negara maju semuanya kan sebenarnya pada dasarnya kan depend pada fixed broadband itu kan, mau Amerika mau Korea atau di Eropa gitu. Jadi penggalian jaringan yang ditanam di tanah itu jauh lebih lebih berkualitas lah ya gitu kan. Pada akhirnya kan memang kalaupun ada seluler itu lebih melengkapi. Kalau misalkan kejadian berbeda ya kan, kita malah fixed broadband ini malah seolah melengkapi kan gitu kan. Tapi Ya momentumnya saya rasa sudah ada Pak Mas Arif ya. Jadi udah ada kelihatan ada kesadaran masyarakat ya kan. Karena kalau bicara mereka PJJ lah nggak begitu kan, menggunakan kuota tiap hari udah jelas berapa biayanya. Tapi kalau fixed broadband dengan wifi, oke lah, harganya memang masih kelihatan lebih mahal. Tapi pada dasarnya kan bisa digunakan sharing gitu ya dengan seluruh anggota rumah. Padahal jatuhnya kan lebih 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 murah kan gitu. Akhirnya kan maksud saya adalah ini momentum yang sebenarnya membukakan pintu atau membukakan pemikiran ya about stakeholder ya kan, di government juga gitu kan. Ini loh harusnya kita makin perlu mendorong supaya tadi cerita penetrasi itu yang dari 14% itu bisa meningkat minimal ya tahun ini bisa 20% lah kira-kira gitu. benar. Benar sih Mas. Jadi kalau saya juga ngelihat, hmm, ya sebenarnya pemerintah concern lah. Cuman memang belum berasa aja mungkin ya gitu Ya. ya, belum berasa ya. Dan kalau kita lihat sih
memang fixed broadband ini lebih murah karena apa ya tadi kita kan nggak kuota base mas, jadi nggak bisa nggak apple to apple dengan bisnis seluler ya. Kalau seluler itu kan sebenarnya kan kuota base ya, kurang lebih gitu ya, kuota base lah. Kalau ini kan bayar 300.000 ya untuk satu keluarga gitu kan ya, 1 bulan mau diapain ya terserah gitu bahasanya ya. Jadi tentunya ini emang lebih ekonomis sih buat masyarakat juga dibanding mereka, kita nge-zoom gini sejam aja mungkin kuota bisa 50.000 habis kan kayak gitu kurang lebih ya. Jadi ini akhirnya ya yang saya juga nggak tahu ya gimana ya, tapi memang kita pikir nih ke depan perlu memberi masukan lebih jauh lah ke pemerintah nih, biar apa ya, biar lebih concern kali ya, karena percuma kita ngomong 4.0 kalau ini nggak beres nih penetrasinya ya. Siapa yang mau di 4.0-in, kadang-kadang saya juga diskusi sama beberapa teman-teman yang katanya konsultan 4.0 ya, tapi saya bilang sama mereka, apa yang mau di 4.0-in kalau nggak ada jaringannya gitu. Kadang-kadang mereka lupa. Kita hanya ngomong konsepnya, tapi mereka lupa apapun itu. Ya butuh jaringan gitu. Sebenarnya saya salut loh Mas Arif ya dengan pemain-pemain fixed broadband ini, karena balik lagi ya kan constraint-nya kan banyak banget ya, handicap-nya gitu kan, pembangunan jaringan yang nggak mudah ya kan. Terus kemudian juga biaya investasi yang besar gitu. Kemudian juga break even yang cukup lama gitu kan. Kemudian untuk bisa bersaing juga kan harus ada satu value ya yang lebih lah buat konsumen gitu. Kalau kita lihat misalnya Telkom gitu dengan IndiHome, dia pakai triple point ya kan. Ada handphone ada telepon, line telepon, kemudian ada layanan TV kabel gitu. Jadi sesuatu selain trade itu sendiri kan, sesuatu yang memang akhirnya itu belum bicara harga kan gitu. Artinya pada akhirnya kan saya justru sebenarnya sangat salut tuh teman-teman di asosiasi ya, di teman-teman di main di fixed broadband ini, terlepas dari begitu banyak hambatan atau handicap yang dihadapi, tapi ya tetap bersemangat gitu. Apa yang misalnya menyebabkan tetap tetap terus memajukan usaha gitu kan, padahal di tengah tadi saya baru baca deh tulisan Mas Iman gitu kan, dari bosnya di Dirutnya Moretolende ya, pembangunan dari Jakarta ke Cikarang aja butuh 27 perizinan yang sebenarnya berapa kilometer nggak sampai, ya kan nggak jauh kalau bicara Bekasi Jakarta ya kan ya. Ya paling cuma 100 sekali ya, kurang lebih lah ya. Ya benar sih, jadi ya itu memang ada perizinan tertulis dan tidak tertulis ya, itu udah rahasia umum lah ya mas, kayak gitu kurang lebih ya. Memang itu jadi hambatan juga memang. Saya nggak tahu ya, itu memang udah PR yang kayak sekarang saya juga di update ditanya ini gimana beresinnya gitu, tapi ya karena kita beresin satu tumbuh 1000 gitu maksudnya gimana ya, jadi kayak never ending. Akhirnya mungkin kita akhirnya bersahabat juga dengan hal-hal seperti ini gitu mas, tanda kutip ya. Lo bukannya sudah ada undang-undang omnibus law yang memungkinkan tadi kemudahan perizinan ya? Ya makanya saya bilang undang-undangnya bagus, tapi kok prakteknya belum berasa nih gitu aja. Mohon maaf gitu ya. Karena gini mas, kalau kita lihat nih ya, otonomi ini kan memang salah satu yang jadi ganjalan kita juga. Saya nggak bilang otonomi jelek loh ya, tapi maksudnya memang ketika ada undang-undang dari pusat gitu, atau ada apa ya bahasanya, ya undang-undang lah semacam itu, PM atau apalah gitu ya semacam itu. Begitu turun ke daerah ini ada otonomi mas. Nah, Pemda ini punya wewenang juga dan untuk contoh melakukan ada PAD, penggunaan lahan, ada ya, dan lainnya gitu. Jadi akhirnya pas kita ketemu di sini, mereka juga nggak salah sebenarnya. Pas kita telah kita sampai udah ngeliat berkali-kali ya, mereka nggak salah juga gitu. Mereka emang nggak menyusahin, tapi mungkin ada cost tertentu, ada perizinan tertentu yang harus dilewatin ya. Akhirnya ya sebenarnya sama aja sih ujung-ujungnya gitu ya. Nah kalau tadi Mas Uday bilang kenapa sih teman-teman masih bersemangat, ya ujung-ujungnya mencari nafkah juga kali ya. Iya betul. Karena gini ya, memang benar kita kan harus adopt juga karena udah kandung nyemplung ya. Iya, kita masih adopt juga sama situasi yang berkembang gitu kan. Oh ya kita mesti follow trend juga kan mas, kita nggak bisa terus nggak follow trend gitu. Oh kan fixed broadband ya, sama kita harus ikutan jual fitur, kayak kita jual makanan aja, oh semua orang jual apa misal sekarang jual kravel gitu, semua restoran jual kravel mas, bener kayak gitu kira-kira ya. Nah kita tadinya main backbone, lihat fixed broadband tumbuh, semua main fixed broadband. Yang tadinya ISP main wireless,
ngeliat fixed broadband, iya gelar FO juga di mungkin di kabupaten, di wilayah-wilayah. Jadi ya kita follow trend sih satu ya. Memang karena memang market secara global mungkin corporate ini kan lagi agak turun ya, terus terang Ya, ya. agak turun ya secara global. Kita tahu lah karena semua bergeser lah pergerakan. Nah, jadi yang trennya itu ke rumah, balik ke retail gitu. Nah, ya akhirnya semua follow lah demi mencari makan ya semua follow ke retail ya, follow ke fixed broadband gitu Mm-mm. sih. Mm. Dan kalau menurut saya sebenarnya sih saat ini udah jauh lebih murah ya Mas. Jauh Sebenarnya. lebih murahnya itu dalam hal perangkat aja sih, karena Mm. udah banyak opsi juga dari berbagai macam produk gitu ya. Mm. Jadi kalau perangkat sih menurut saya udah jauh lebih easy dan murah. Cuman memang eh, mungkin yang jadi lebih susah itu ya di tadi aja di izin apa ya perizinan dan lain-lain ya. Tapi kalau Jadi untuk yang mahal perizinannya ya. ya kalau bahan baku menurut saya udah turun ya. Ya, karena Maksudnya udah kompetitif lah, udah cost manufaktur juga makin ya ini ya, betul. dibanding pertama kali FO saya kenal 2008 2007 udah sangat-sangat kompetitif lah menurut Betul, saya udah betul. sangat kompetitif. Jadi bahasanya tuh cuman ISP ya biasa aja pun juga bisa gelar FO sih sebenarnya kayak Mm. gitu ya. Kalau dulu kayaknya tuh gelar FO aja tuh kayaknya dewa banget gitu ya, kayaknya udah tahu banget gitu Iya, ketika iya. mungkin 10 tahun lalu gitu. Nah, soal perizinan ini saya diskusi. Saya kemarin barusan ketemu sama Pak Mirza di Rutnya Smartfren, Ya ya. bicara tentang 5G juga kaitan dengan fixed broadband. Kenapa Moratel dibeli atau di sebagian sahamnya dibeli sama sama Smartfren itu kan bagian dari strategi mereka untuk going to 5G kan gitu. Tapi juga Ya. balik lagi dia juga memahami ternyata nggak sederhana soal pembangunan fixed broadband itu ya kan, terutama soal perizinan itu. Yang dia sebut juga yang saya juga makin membukakan mata karena memang pada akhirnya beberapa daerah ekstrim banget ya mengambil tadi yang berkaitan dengan PAD. Pak Mirza sebut malah Surabaya tuh yang benar-benar yang udah ya. Kenapa? Karena disebut perizinan itu pemberapatan bahkan dihitung per meter perseginya. Jadi bukan cuma sebatas yang lain gitu kan perizinan yang suratnya atau apa, tapi yang ditanam itu pun dianggap sebagai peluang juga untuk PAD gitu. Jadi per meter persegi gitu kan. Bagaimana bisa maksudnya teman-teman apa nggak bisa mengelak Pak Arif ya untuk menjelaskan situasi bahwa ini kan digitalisasi didorong pemerintah ya kan, tapi kenapa bisa kontras sekali dengan kebijakan daerah yang sampai seperti tadi ya? Ya sebenarnya kalau ngomongin Surabaya itu kita udah busa-busa kali ya ngomongnya sama dia ya. Tapi emang nggak tahu saya kenapa, emang dablek kali. Udah ganti wali kota juga ternyata masih sama gitu kejadian gitu kan. Hmm. Ya memang tadi saya bilang ada hal-hal yang memang regulasi kita sangat banyak ya, undang-undang, peraturan menteri dan DLL sangat banyak. Akhirnya kadang-kadang bertabrakan dan overlapping satu sama lain. Nggak bisa dihindari juga kan Mas ya. Gitu. Jadi salahnya itu kalau saya lihat kemarin di Surabaya itu ya memang secara kajian hukum dan lain-lain mereka nggak salah. Mereka bisa sih nagih kayak gitu. Nah, sebenarnya ini butuh touch dari dari level tertentu kali ya menurut saya seperti saya bilang tadi. Kalau tidak ada intervensi dari level tertentu, Hmm. besok akan ada Surabaya jenis versi Betul. 2, versi 3 dan versi Ya, 4 ya. kan gitu ya Mas ya. Dengan menggunakan dalih dan ini yang sama gitu Iya, iya. aja. Nah ini yang menurut saya perlu. Tapi sebenarnya yang kasus ini kita udah kemana-mana banget loh. Udah aduh, mungkin Pak Mirza juga udah cerita kali ya. Kita udah ke Mahkamah Agung, udah kemana-mana deh. Udah mengadu kemana-mana juga. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok nggak tembus-tembus juga gitu. Mungkin apa yang bikin ini mentok gitu di Surabaya sih. Kita cuma khawatir kalau ini di copy aja ke kota-kota lainnya Mas. Ya, ya Nah, itu dia. yang Hmm. ya nanti mereka akan terus berlindung sama sebuah peraturan yang tidak salah sih, tapi ternyata itu merugikan industri kan gitu. Kayak gitu sih menurut saya. Nah, ya ini sebenarnya tugasnya pemerintah. Kita sudah ngasih tahu ke pemerintah juga. Kita juga pengen ya peran serta pemerintah lah dalam ini untuk ya tadi saya bilang intervensi untuk beberapa peraturan yang memang akhirnya menghambat penetrasi dari fixed broadband sih. Saya takutnya gini ya, maksudnya yang selalu digembar-gemborkan gitu kan soal smart cities gitu kan, dengan platformnya digitalisasi gitu di sana sini yang semua akan saling memberikan manfaat dahsyat lah ya gitu kan bahasa cerita seperti. Tapi kalau ceritanya seperti ini, bagaimana ya bisa setiap daerah atau kota bercerita menjadi smart smart cities, tapi kalau perlakuan terhadap
yang berkepentingan membangun membantu itu dianggap sebagai itu ya apa entitas bisnis doang tanpa ada kepentingan ada rasa bahwa ini bidang sangat perlu gitu kalau perlu support habis sebenarnya gitu. Saya juga masih bingung tuh kalau ngomong itu ya. Bingungnya dalam artian mesti kemana sih kita ngadunya gitu Ya ya. ya ya, ya. Semua semua yang kita kenal nih udah berbagai macam jalur dan ini udah puluhan surat mungkin ya, puluhan FGD dan diskusi-diskusi non formal dengan berbagai macam orang yang memang berkepentingan gitu ya Mas ya. Itu udah kita kerjain gitu. Tapi memang nggak tahu kita melihat ya Ivan mungkin udah ngobrol sama Pak Mirza juga ya sama ya pasti ngomongnya kurang lebih mentok-mentok aja gitu kan kita juga masih nyari jalan sih kalau Kayaknya perlu mengenai bikin seminar nasional kali ya supaya akhirnya ya kan kalau perlu yang diundang ya langsung Pak Presiden Jokowi ya kan ya beliau yang akhirnya juga kan berkonsen sekali kan kemudahan perizinan bahkan memang kan Kemendagri tiap hari kan pernah juga mengcompile ya begitu banyak ternyata peraturan-peraturan daerah yang masa justru bertabrakan dengan apa visi pemerintah untuk mempermudah perizinan kan gitu ya. Saya nah, rasa sih ini memang perlu juga agenda memang besar ya agenda yang perlu terus dibantu untuk di blow up karena emang ya balik lagi kami sebagai media juga melihat sesuatu yang salah juga sebenarnya bagaimana ceritanya ya kan apa bedanya teman-teman Abjatel ini dengan PLN lah kan gitu kan ini kan public service ya kan kalau PLN kan ngebangun persis di pinggir jalannya aja setelah itu ditarik sama pengembangnya kan ya nggak ada urusan di dalamnya kan ya artinya malah mempermudah bagian PLN itu sendiri untuk membangun infrastruktur karena itu costly kan gitu. Saya rasa sih ya memang ya ini never ending battle juga ya Pak Arif ya. Tapi insya Allah ya gimana pun kalau kita juga tidak pernah berbicara atau bersuara kan dianggap baik-baik saja, benar nggak? benar ya memang kadang masih bawel-bawel dikit sih kurang lebih ya ya kalau kita diem gimana ya kalau kita diem ntar dianggapnya menerima lah kan Betul repot ya betul, ya ya ya. ya nggak tahu kalau saya sih melihat memang bahasanya gimana ya mungkin bahasa yang halusnya tuh banyak overlapping kepentingan kali ya kalau menurut saya. Ini yang jujur agak menyulitkan juga kadang-kadang di apa ya di lapangan gitu ya. Hmm, Ada pengambilan kebijakan yang sangat overlapping untuk ya ya. yang kepentingan ini. Nah ini yang agak repot sih Mas terus Sebenarnya terang. sih kalau lihat dari kita mau buka kaitannya dengan persoalan ini ada juga sih. Tapi ya akhirnya memang kita mau buka apa adanya dalam situasi ini ya. Memang persoalan ini nggak lepas dari sistem politik juga kan gitu. Dengan otonomi daerah, dengan pemerintah pilkada yang diberikan langsung atau dipilih langsung gitu kan. Ya kita sama-sama tahu lah sistem pemilih langsung ini kan cost-nya tinggi sekali kan gitu, dibanding yang tidak langsung kan. Ya kan akhirnya apa yang terjadi pemimpin baru atau siapapun bupati atau gubernur kan pasti akan ya faktanya seringkali seperti itu kan gitu bagaimana bisa memonetis tanda kutip kan dari perizinan-perizinan yang ada itu yang akhirnya jadi kontradiktif dengan pada akhirnya jadinya pengusaha lah teman-teman di Abjata terutama yang dijadikan mohon maaf jadi sapi perah seperti itu kan gitu. Ya memang karena kita juga mikir gini kebijakan ini juga di luar yang tadi kebijakan kan sangat berubah-berubah ya Mas. Hmm, Kita mungkin nggak perlu ngomong jauh-jauh di Jakarta sendiri. Kita bangun SJUT mungkin udah dengar juga ya. Itu kan juga hanya melalui pergub gitu ya. Pergub ini kan kalau besok 2022 gubernurnya ganti, ada gubernur baru ganti pergub, kebijakan yang sekarang kita kerjain apa nggak bubar mas? iya Kan iya gitu. iya itu dia. Apa nggak pusing-pusing kita? Sedangkan Hmm, infrastruktur ini kan bisnis long term ya, yang betul betul. memang returnnya ini panjang gitu ya. Hmm, Bisnis mungkin di atas 10 tahun gitu ya mas, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau memang landasan hukumnya bisa seenaknya dirubah oleh peraturan hanya sekedar perwali di Surabaya itu hanya perwali gitu ya. Di Jakarta ada pergub doang, sedangkan setiap 5 tahun mereka pilkada gitu. itu Kan dia. kita operator pecah kepala mas jadinya Hmm, lama-lama. Nah iya ini yang iya menurut iya. saya perlu ada perlindungan juga. Enggak saya kurang paham sih dalam sisi undang-undang kah atau peraturan presiden mungkin gitu mas ya. Sehingga ini mengikat dan punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding dari pergub atau perwali itu sendiri gitu ya. Iya Jadi iya iya iya. jadi nggak bisa terombang-ambing setiap kepala daerahnya ganti ini yang Saya rasa ya memang ya pasang tetap kepala semangat saya. lah. Maksudnya tidak jangan berpikir bahwa ini baik saja. Yang penting kita terus berdiskusi ya, bagaimana caranya gitu ya Mas Ya, Arif Angga ya untuk barangkali siapapun nanti ya kan berubah lagi atau apa jauh lebih baik lah untuk yang memahami betul ternyata smart cities ini ya itu tadi backbone adalah di
fixed broadband, dan pemain fixed broadband harusnya diberikan insentif yang lebih, ya kan? Karena dia membangun public service yang dia ke depan akan masyarakat akan mendapatkan hasil maksimal dari aktivitas apapun yang berbau digital kan. Dia semua udah terbukti hari ini pandemi, gara-gara nggak mungkin kalau kita bicara hari ini kita masih bisa produktif kalau bukan tanpa dukungan teman-teman Abjatel yang ngebangun jaringan fix itu sampai ke di banyak tempat, banyak kota di daerah, dan itu semua kan harusnya jadi satu hal yang dijadikan semacam kesadaran Pemda gitu ya dalam hal ini kan. Mudah-mudahan sih bisa ini ya sedikit Ya, gitu ya. emangnya kalau menurut saya sebenarnya yang perlu selain ya tadi ya memang kadang-kadang kita perlu meningkatkan knowledge juga ya. Ya karena meningkatkan knowledge ini butuh waktu ya kan Mas ya. Knowledge ini maksudnya ya kesadaran kali ya, kesadaran bahwa memang ini tuh yang memang lagi dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai eh, direpotin gitu Iya, kurang iya, lebih iya. gitu ya. Ya kalau ngomong tadi smart city, saya sih belum jujur ya, belum pernah lihat the real smart city Iya, sih iya. ya. Kalau saya mau jujur nih ya, mohon maaf banget ya. Ya banyak beberapa kota mengklaim dirinya smart, tapi kan setelah saya muter-muter belum ya. Parameter masih jauh ya gitu ya. Mohon Command maaf, paling centernya paling lah, apa yang terhubungan UMKM atau apalah yang ya, sifatnya yang ada membuat. itu paling smart CCTV sih Mas. Iya, Kalau iya. itu banyak. Oke, oke. Oke, itu tentang perizinan yang mudah-mudahan kita akan terus dorong juga gitu. Ada Ya, kesadaran, mudah-mudahan ke depan juga ada pemimpin yang lebih visionaris ya gitu. Ya kan nggak mungkin ya, lah, masa kita berharap dari pemimpin yang hanya sebatas ini akhirnya nggak jalan-jalan tuh barang ya kan gitu. Oke, betul. yang pasti gini ya. Tadi kita kaitan juga Mas Angga cerita tentang pertumbuhannya akan terus berkembang gitu kan. Tapi balik lagi antara green zone sama anggaplah yang red ocean gitu kan, which is kalau green zone ini kan juga memang saya melihatnya ada terkaitan dengan pembangunan misalnya properti atau residensial atau pengembang di bangun di mana, artinya kan sebenarnya kan follow the business sudah ketahuan tuh ya model begitu kan gitu. Jadi nah bagaimana kaitan antara sejauh ini properti dengan pembangunan fixed broadband itu, maksudnya dari sisi pengembang-pengembang kan makin meluas nih ya. Contoh kayak di daerah Banten lah, misalnya Tangsel tempat saya itu kan BSD semakin jauh masuk ke Cisauk ya kan. Daerah yang sebelumnya mungkin rural yang agak remote sekarang udah mulai kelihatan berkembang karena apa? Ada pengembang besar. Artinya kan kebutuhannya kan sangat besar juga untuk pembangunan masyarakat sana untuk menikmati layanan fixed broadband ya. Mhm. Jadi kalau dilihat dari tren pengembangan sih sebenarnya ya ada dua hal kali ya. Ya kalau tadi yang Mas udah sampaikan itu sebenarnya kan itu udah area-area khusus ya. Karena memang beberapa area yang khusus seperti itu biasanya sudah punya operator sendiri kurang lebih seperti itu gitu ya. Hmm. Jadi eh, yang lain nggak bisa masuk kurang lebih kayak gitu. Ya contohnya tadi Mas udah sampaikan itu juga salah satunya juga biasanya mereka punya satu brand tersendiri lah gitu ya untuk melayani mungkin pembeli rumah di sana lah gitu kurang lebih penghuninya lah. Nah kalau developer-developer lain saya lihat perkembangan perumahan ini kalau untuk landed house ya Mas menurut saya masih oke lah, kayak masih cukup penetrasinya masih cukup enak diikutin gitu. Jadi misalnya udah ada perumahan, ada teman-teman masuk tuh saya lihat masih cepet lah gitu ya. Hmm. Cuman yang PR itu kalau apartemennya vertikal lah itu dibilang ya. Ini kebanyakan yang kosong tuh. Jadi jadi walaupun punya cover di sana tapi penghuninya ini occupancy rate-nya tuh rendah ya kalau di Rendah Indonesia ya. ya. Ya kalau apartemen tuh rendah, tapi kalau perumahan masih mending sih saya lihat gitu. Tapi emang kalau itu kan kalau kita ngomong Jakarta itu masih Jabodetabek ya Mas ya kira-kira ya. Jadi Hmm. masih cukup landed house itu masih cukup jadi prioritas lah sekarang saya lihat. Even sampai ke Bogor juga sama kok. Masih perluasan terus saya lihat banyak Ya, ya. perumahan. Lalu dari itu saya dengar dari teman-teman juga mereka berlomba-lomba tuh ada perumahan baru untuk untuk bisa masuk gitu ya. Hmm. Untuk bisa masuk ke perumahan-perumahan baru kayak gitu sih sekarang ya. Tapi problemnya tadi ya kalau pengembang besar dia udah pasti punya, mungkin bahkan bisa sebut sebagai anak usahanya juga kali ya, kalau ada komitmen-komitmen yang Iya. sebenarnya tidak ini ya, agak cenderung kalau bisa disebut sebagai monopoli itu juga jadi masalah ya sebenarnya. Ya sebenarnya prakteknya sih gitu. Rata-rata semua pengembang besar punya ISP juga sih. Saya lihat Hmm. ya, saya Hmm. lihat. Ya suatu hal yang tidak bisa kita persalahkan juga sih sebenarnya Mas ya. Tapi memang kalau untuk monopoli
saya belum terlalu mempelajari jauh sih seberapa apa undang-undangnya bisa menghalau itu ya. Tapi kalau saya pernah kejadian sama kita sendiri sih, ya mungkin sekitar 2014 tuh kita pernah punya satu kawasan kecil lah ya yang kita sendiri gitu ya. Tapi ada salah satu teman operator juga pengen masuk, tapi kita bilang ini eksklusif gitu ya. Ternyata ada sih di situ memang saya lupa undang-undang atau pasal aturan yang sebelah mana, tapi poinnya eksklusivitas ini hanya bisa maksimal 10 tahun gitu. Oke. Ya, dan akhirnya ketika waktu itu 2000 berapa 17 saya udah 10 tahun memegang kawasan tersebut. Ya suka nggak suka dia bisa masuk sih akhirnya gitu. Jadi ada operator lain juga yang masuk. Tapi saya ingat itu 10 tahun sih. Jadi kalau memang sekarang ada satu, ya mungkin mesti nunggu 10 tahun sih Mas sampai yang satu lagi bisa masuk gitu kan. Tapi 10 Ya paling tidak itu kan memang ada perlindungan buat si apa yang tadi yang membangun jaringan karena kan butuh break eventnya juga kan untuk sisi itu kemudian bisnisnya juga bisa berkembang. Saya rasa sih sah-sah juga. Artinya yang penting tadi kalau apa yang jangan sampai ya 10 tahun terus breaking the rule 10 tahun nggak lanjut lagi 20 tahun kemudian ya kan tanpa ada tender ada atau sih. apa kan bisa begitu kan. Ya. Iya memang kadang-kadang sih emang developer ini kan bekerja sama dengan ini ya Mas ya dengan operator juga gitu. Jadi biasanya mereka eh, operator yang gelarin tapi dikasih kontrak misalnya Ya, 5 tahun eksklusif ya karena hmm, kan tentunya kan untuk gelar ini kan butuh capex juga kan. Jadi betul. dan ini kan jadi facility juga bagi si penghuni gitu kan. Kadang-kadang Hmm. ini bisa jadi di flyer juga ibaratnya langsung ada internet gitu kan. Itu penghuni juga salah satu yang jadi faktor menarik recently. Jadi operator bisa dibilang gelarin infrastrukturnya di dalam kawasan perumahan atau apartemen, mereka dapat eksklusivitas mungkin 5 tahun. Itu Ya, ya. banyak akan terjadi sih gitu. Ya saya rasa orang membeli rumah hari ini kan juga kalau udah kebutuhan internet jadi utama kan pasti juga dia akan nggak cuma bicaranya ada rumah itu sendiri kan atau mungkin apa lalu lintas atau apa fasilitas jalannya segala macam ya atau keamanan tapi kan juga udah mulai berpikir tentang apa kebutuhan internet gitu artinya udah jadi satu satu paket lah kan gitu ini berarti kan peluang yang sangat bagus sebenarnya buat buat pembangun apa teman-teman di Abjatel di asosiasi ya gitu. Bener sih, itu jadi satu paket sekarang sih. Tapi memang eh, masalahnya operator juga banyak sih mas. Jadi ya Iya agak-agak iya iya. rebut-rebutan dikit juga sih Makanya sebenarnya. tadi yang Mas Arif cerita akhirnya jadinya yang pernah terjadi di industri seluler 2007 2000 sampai 2012 ya price war ya. Sekarang terjadi ya. Ya benar benar benar. Dulu saya luar kan sempat price war, tapi price war ini hal yang nggak bisa kita larang ya mas Iya ya. iya iya. Susah dong. Misalnya bahkan kalau ada operator yang mau jual gratis pun nggak ada yang bisa dipersalahkan kan Iya mas, iya. benar kan? Karena ya suka-suka dia kan mau rugi mau nggak kan kita nggak bisa bahasnya menghalangi gitu. Jadi Hmm. price war ini lagi terjadi sih di industri Ini fix. persoalannya KPPU kok belum masuk ya? KPPU sebenarnya udah mau masuk sih, kita udah ngobrol. Cuman mungkin untuk beberapa hal aja sih. Untuk price war ini belum dapat ininya juga. Saya juga belum dapat celahnya gitu ya. Karena sangat beragam ya price war-nya gitu beragam dan price war ini kan rata-rata per area doang beda sama seluler. Kalau Hmm. seluler kan langsung masif ya, bisa dibilang ya, Iya masif iya. ya gitu ya, langsung harga nasional gitu, misalnya per detiknya sekian gitu harga nasional. Kalau FTTH nggak bisa gitu, mainnya kan per area kan. Jadi kalau di area tersebut tidak ada kompetitor yang dirugikan, nggak bisa di KPPU juga kan, Mas? Iya iya. Beda kan sama seluler kan, itu aja. Atau dia beralibi juga atau berdalih itu kan pakai apa harga promo gitu kan yang di Bisa. promo juga kan problem di promo kan tidak pernah diatur kapan selesainya promo terus-terusan. Iya, promo itu kan suka-suka si yang jual kan, mau di promo berapa lama. Nah itu memang nggak tahu. Saya sejauh ini sih ngeliat belum ada celah KPPU bisa kita libatin juga sih dalam price war di industri fixed broadband ya, kalau menurut saya ya, gitu. Tapi belakangan udah mulai menjurus ya. Maksudnya itu sudah semakin merasakan atau seperti apa? Kalau emang dalam tataran teman-teman di yang ada di Abjatel ya. Lucunya sih lagi asik-asik aja teman-teman. Itu Iya iya jawaban iya iya. jujurnya. Lagi asik-asik aja dalam artian harga 200.000 ya gas terus aja gelar gitu. Berarti masih ada cuan ya. Terus Ya ya. mungkin Gitu masih ya. ada cuan berarti kan, tapi kan ya kemarin lagi kalau emang ya masih ada ya udah kita nggak bisa larang kan, lo nggak boleh jualan 200.000 kata Iya dia iya ya. iya. Kalau Oke oke. kita cuan lo mau apa, dia bilang ya udah kan jalan terus kan, bahkan ada yang 150.000 juga ada. Waduh, udah bottom line tuh kayaknya ya. Ya udah batam, malah ada yang di bawah itu juga, makanya saya bilang Oke, oke. nah saya mau kita ngebahas di sini sedikit ya, nggak sedikit ramai kemarin kan yang tentang IndiHome itu ya. Ya Sampai
kan bolak-balik kan ya, ini balik lagi di diskusi terbuka aja kan gitu kan, akhirnya kita melihat bahwa bolak-balik kasus Indihome kan bukan kali pertama. Saya catat tahun ini aja udah berapa kali, sekitar 3-4 kali lah ya kan. Kalau yang sebelum mungkin masih bersifat localized lah, nggak terlalu ini, tapi yang ini kan kemarin tuh yang seminggu lalu kan lumayan juga, karena problemnya juga dahsyat juga kan, problem kabel jaringan gitu kan. Ya, Nah, pandangan Mas Arif kayak gimana ya kalau menyangkut Indihome ini ya? sebenarnya IndiHome ini ya, saya bilang ya Telkom ini nggak bisa dipungkiri salah satu apa ya perintis tadi juga saya bilang ya. Kita nggak bisa pungkiri Telkom ini punya kabel yang paling banyak ya di antara semua operator yang ada kan. Mau itu di mobile, mau itu di fixed broadband, pokoknya selalu paling terdepan lah menurut saya. Eh, dan kalau saya lihat di lapangan juga sebenarnya untuk secara coverage ya paling banyak ini, jadi banyak Telkom yang masih sendiri tanda kutip ya, IndiHome udah ada, yang lain belum ada gitu kurang lebih ya. Ini banyak juga di lapangan. Jadi ya kita pikir uh, sejauh ini sih nggak ada masalah sih dengan kehadiran IndiHome di Indonesia ya. Menurut saya malah sometimes di beberapa tempat sangat membantu mungkin ya untuk area-area yang teman-teman yang sorry kan, karena IndiHome ini government apa ya, semi apa yang bisa bilang, Telkom ini ya BUMN gitu lah ya. Jadi mungkin ada sedikit tugas negara kali ya tanda kutip ya untuk menggelar area yang masih belum ada. Jadi karena banyak juga tempat-tempat yang teman-teman nggak mau sentuh tapi IndiHome sentuh gitu kan. Ya, Berarti kan ini sebenarnya menurut saya sesuatu yang baik ya untuk hal tersebut ya, itu aja sih. Gitu. nah persoalannya kan juga balik lagi, kasus Indohome ini kan membukakan mata publik gitu. Sebenarnya pembangunan jaringan ini nggak sederhana yang kita bayangkan gitu. Bahkan ada apa kabel bawah laut yang terhubung servernya di Singapura atau bahkan di Amerika. Jadi selama ini kan kita menikmati konten, konten itu kan juga harusnya kan panjang juga ternyata ya, sampai Iya. sampai berkilo-kilometer sampai ke Amerika sana dengan di bawah laut itu kan. Tapi persoalannya kan konsumennya persoalan mohon maaf tidak mau tahu kan itu dengan hal-hal yang seperti tadi kan itu ya. Nah, memang namanya jaringan atau layanan ini kan nggak mungkin zero gangguan gitu ya Mas ya. Tetap ada, kalau 100% itu hanya milik Tuhan lah saya rasa ya. Iya. Jadi pasti Sama akan Andra ada. and the Backbone ya. Iya, jadi nggak mungkin 100%. Jadi emang, nah itu emang perlunya kita mengedukasi juga ke Iya, masyarakat iya, kan, betul betul. bahwa layanan ini nggak serta-merta harus on. Baru putus 5 menit udah teriak-teriak. Perjalanan kabel ini sangat panjang, ada yang lewat laut, ada yang lewat darat, mungkin ada yang lewat samudra gitu Iya, kan ya, iya, sampai iya. ke US mungkin atau ke Eropa. Jadi kemarin kalau tragedi putusnya Telkom ya saya rasa ya, saya nggak mau nyalahin Telkom sih. Saya pikir itu ya hal-hal yang belum pernah terjadi, dan Iya, iya. semua operator yang memiliki kabel laut seperti yang kemarin kejadian ya pernah mengalami hal serupa sih, gitu aja. Cuman kadang-kadang kita begini sih, kalau pas lagi ada yang sial seolah-olah dia orang yang paling bersalah di dunia ini gitu ya. Nanti kalau besok yang satu putus itu juga jadi orang paling bersalah, selalu begitu saya lihat di industri. Iya, iya. Ya seharusnya Jadi malah publik tuh bersimpati loh terhadap Telkom ya nggak? Karena kan juga nggak gampang kan dengan list apa jaringan kabel bawah laut yang iya, ada yang resikonya juga sangat telepon, besar ya. ada telepon saya juga, itu masa Telkom benerin kabel laut berapa, dua bulan dia bilang gitu ya. Terus saya bilang pernah ada yang 6 bulan sih, 2 bulan itu oke lah saya bilang. Iya, yang di tempo hari yang dia juga beberapa bulan lalu di Papua itu kan, yang Biak itu kan juga sampai menyewa kapal khusus tuh Telkom untuk Iya, memperbaiki kabel itu laut kan yang rusak laut, gitu. itu kan lautnya dalam banget ya. Betul, Jadi betul. kalau kita putus cuma di Selat Sunda ya saya rasa mungkin bisa lebih cepat ya Mas ya, karena Iya, iya. lautnya paling hanya sekitar paling dalam 100 meter kali ya. Tapi Mm-mm. kalau udah laut-laut yang sampai 1 kilo itu kan Iya, kapalnya iya. juga nggak bisa kapal kecil ya, mesti kapal yang khusus dan besar, dan ini Iya, iya. eh, nggak semudah yang dipikirkan sih untuk apa namanya recovery jaringan segede gitu, gede gitu. Betul, betul. Tapi anyway di luar itu sebenarnya kita sendiri di operator kan juga kalau backbone udah saling backup juga. Hmm. Contohnya, ya contoh mungkin Telkom putus, tapi kan pasti dia juga punya backup dari Ya, penyelenggara lain ya. Mungkin di saya nggak tahu siapa ya. reroute ya. Ya di reroute, walaupun mungkin akan ada degradasi layanan. Tapi menurut Pasti. saya itu lumrah terjadi sih di industri kita, namanya istilahnya backup lah ya, simpelnya gitu ya. Kita punya kabel backup gitu. Jadi Hmm. jarang sih kita nggak punya backup, rata-rata semua pemain jaringan tuh untuk apa ya, kalau untuk backbone ya itu mungkin saya bilang semua hampir pasti punya backup dari Betul. operator lainnya. Jadi
sebenarnya kita saling terconnect juga sih anyway, Hmm. connect juga kalau secara backbone Nah gitu. untuk tentu Telkom kan challenge juga ya, nggak cuma Telkom dalam kasus kemarin itu kan. Tapi bagaimana sih upaya sebenarnya upaya untuk apa mengurangi mungkin tidak bisa 100% tadi yang Mas Arif cerita. Tapi setidaknya yang bisa dikontrol tuh apanya untuk supaya tetap layanan itu jadi tidak drop banget ya sampai blackout gitu. Sebenarnya kalau kan ini tergantung masalahnya yang terjadi apa di lapangan ya. Sebenarnya kalau cuman masalah-masalah di darat ya, maksudnya di mungkin cuma masalah-masalah kecil itu cepat sih menurut saya. Sebenarnya saya rasa apalagi udah segede Telkom atau operator yang besar tuh udah punya SOP yang udah cakep lah gitu ya, menurut saya Iya, udah iya, iya. udah siap lah. Paling selama-lamanya gangguan paling 1 kali 24 jam lah. Betul, betul. Tapi memang kalau kabel laut ini kan gimana ya? Ini tuh sesuatu yang tersendiri ya Mas ya. Memang kadang beyond our control juga gitu. Betul. Artian kita udah ngikutin peta laut yang baik gitu ya, mungkin dari apa pemerintah gitu. Tapi nanti ada aja kapal yang tiba-tiba ngapain kali. Ada lempar jangkar Iya, contoh, iya, atau iya, lempar iya. apa tuh namanya saya nggak tahu tuh, yang kayak jaring gitu Sau, juga. sau. Ya tahu juga bisa Hmm. mutusin kabel kan. Terus Hmm. plus ya faktor alam juga ya, kalau di bawah laut ada arus yang Betul, betul. luar biasa atau Hmm. misalnya ada gempa-gempa dikit, mungkin sering terjadi kan kayak gitu-gitu. Nah itu ya jujur emang beyond our control sih. Makanya saya bilang Hmm. tadi, saya pikir kita pasti prepare lah untuk ABCD gitu ya, mungkin punya backup 3 biji gitu. Tapi Iya. kalau namanya lagi apes mah ya apes aja sih Mas kayak gitu. Ya jadi kadang-kadang eh, sehebat-hebatnya buatan kita pasti ada aja ya miss-nya ya, menurut saya loh ya Iya, gitu. iya. Itu yang bahasa sederhananya adalah force majeure di luar ini Ya, kontrol. Iya, iya. ya makanya saya pikir nggak mungkin dia gelar asal-asalan, nggak mungkin lah. Pasti Pasti, udah pasti. penuh dengan inilah quality control lah gitu ya. Cuman emang ya namanya ada sesuatu yang beyond di our control, mau bilang apa gitu kan ya kadang-kadang. Gitu Iya, sih. iya. Oke, yang menarik juga di fixed broadband ini kan tadi yang ceritanya adalah Mas Arif biasanya tadi ngebahas tentang bagaimana tentang break event yang sangat lama gitu sebenarnya bisa sampai bertahun-tahun gitu kan tapi bisa bisa apa ya membuat teman-teman tetap bersemangat gitu di tengah keterbatasan tadi gitu kan kemudian juga melihat peluangnya juga ada gitu tapi memang banyak hal yang juga di luar kontrol yang tadi kita cerita tentang IndiHome juga ya kan tapi kalau lihat dari kecenderungan belakangan ini kan ARPU juga makin turun gitu akhirnya seperti apa ya dalam ke depan proyeksi bisnis fixed broadband dalam bayangan Mas Arif ya. Kalau menurut saya tetap bakal naik sih Mas. Saya yakin masih tetap akan naik. Karena kalau lihat dari animonya sih luar biasa banget nih. Sekarang luar biasa. Even nggak jadi Victron ini udah nggak mainan operator besar lagi justru. Oke. Justru operator yang baru kemarin punya license dari Hmm. Kominfo aja udah langsung bermain Victron itu banyak, banyak. Saya bisa bilang itu banyak. Jadi kalau ke depan ini paling nggak 5 tahun ke depan animonya masih luar biasa. Karena di Indonesia ini warganya tuh banyak banget sih Mas. Jadi eh, pasti nggak, saya juga bingung. Ada aja pasti gelar di mana di sini. Emang belum ada, belum. Di sini ada aja. Pokoknya setiap saya ngobrol tuh mereka nemu aja yang belum ada gitu. Di Ya, Jawa ya. aja tuh ya selalu menemukan yang belum ada. Jadi saya pikir untuk berapa tahun ke depan, at least 5 tahun ke depan, saya pikir animo untuk Victor ini masih masih Besar ya. luar biasa, masih luar biasa, yakin saya. Nggak Saya yakin. cuma tadi Jawa gitu ya. Artinya oke lah kalau di luar Jawa jelas-jelas itu daerah baru yang memang potensial. Even di Jawa pun yang udah kelihatan klater gini masih ada potensi digarap Iya, ya. kita nggak usah ngomong di luar Jawa lah ya, Jawa aja. Saya bingung, kok masih aja ada yang nemu gitu, daerah yang belum ada jaringan tuh masih ada nemu. Apalagi Jawa Timur tuh lagi gila-gilanya Iya, banget Jawa iya. Timur. Kalau saya lihat pertumbuhan operator Jawa Timur lagi gila banget sih, menurut saya loh ya. Nggak tahu tuh, Jawa Timur tuh luar biasa sih saya lihat pertumbuhannya. Apalagi Iya. 3 tahun terakhir lah. Cuma ketemunya itu tadi ya. Perizinan lagi ya, Kak. Tinggal Ya, kuat-kuatan ya. kadang perizinannya juga lucu-lucu. Kadang perizinan desa aja bisa mentok mas, lucu ya. Kadang-kadang begitu.
Nah ini Kadesnya punya kuasa, apalagi kadesnya punya kuasa, apalagi kalau kita ngomong wali kota atau bupati, Mas. iya, iya. Jadi ceritanya nih sebenarnya kalau kita bicara fixed broadband terutama internet gitu, ini cerita seperti kayak apa ya, PLN menyalakan gitu ya, Ya, melistriki ya, ya, seluruh ya. Indonesia gitu ya, Kayaknya gitu tahun kan. 70 80 lah. Cuma Iya, ini beda iya, iya. kabelnya kabel optik, perlu kabelnya kabel listrik gitu aja kan Saya bedanya. melihat malah blessingnya gini ya kan, oke lah, seluler itu juga udah jadi satu trigger ya, bahkan sangat berkontribusi besar untuk nggak nyangka juga kan 4G gitu kan, ternyata malah jadi digital lifestyle itu terasa betul gitu, orang bisa Ya, benar. akses lewat smartphone, mau beli apa, kalau macam aktivitas semua di smart. Artinya dengan smartphone lewat lewat mobile internet itu jadi sesuatu yang mengubah secara signifikan ya kebiasaan masyarakat kan gitu ya. Ya, Nah, sekarang di fixed broadband ini kan artinya nanti stagingnya kan satu hal yang kayak levelnya udah meningkat lagi gitu ya. Masyarakat udah memahami oh ternyata internet itu bukan cuma dari mobile gitu. Ternyata fixed broadband itu udah sangat lebih, bahkan lebih murah juga ke depan dengan stabilitas dan kecepatan gitu. Artinya pada akhirnya ini jadi sesuatu yang memberikan satu paradigma baru kan, sebagian masyarakat udah memahami gitu kan, tinggal dorongannya kan gitu. Nah ketika masyarakat terus semakin memenuhi, akhirnya pressure-nya kan bukan cuma dibutuhkan oleh masyarakat gitu, tapi kalau emang tadi persoalan yang tadi kita cerita di awal gitu, perizinan masih menghambat, ini saya rasa sih juga akan jadi apa ya, upaya bersama kalau menurut saya Mas Angga ya. ya emang ini udah upaya bersama. Saya pikir eh, mungkin kita pikir juga selain asosiasi ya kita perwakilan masyarakat dalam Iya, iya, hal. iya. Memang saya pikir memang perlu ada dorongan lebih keras lagi sih Mas. Kalau emang tadi kita kembali ke statement awal ya, bisa Hmm. dibilang kalau kita pengen Indonesia nih, saya bilang saya lebih suka penetrasi dibanding speed ya gitu ya. Kalau Iya, emang iya, iya. kita kembali bahwa kita mengedepankan penetrasi fixed broadband ya memang kita perlu perlu lebih keras lagi dikerja sama dengan pemerintah yang saya Saya bilang rasa tadi. momennya malah pas nih Mas Arif ya, karena kan 5G kan tadi bicaranya juga depend to fixed broadband juga gitu, nggak cuma bicara hari ini. Karena kalau bicara mobile oke lah, tapi kan seberapa kuat sih jaringan mobile untuk mendorong 5G kan? Kalau emang kalau core-nya broadband jauh lebih ini kan dengan micro gitu, dengan fiber dibandingkan microwave yang seluler gitu kan, pasti kualitasnya beda untuk bicara stability itu tadi kan ya. Ya sehebat-hebatnya 5G nggak akan ngalahin kabel sih kan itu Betul. intinya. Hmm. Karena medianya kita bisa tahu namanya 5G kan tetap wireless ya. Sebenarnya wireless juga ujung-ujung Hmm. ya. Kalau namanya kabel ya dia kan benar-benar terhubung physically gitu ya. Jadi memang si interference-nya juga bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Hmm. Dan ujung-ujungnya 5G ini walaupun perangkatnya wireless tapi kan bawahnya fiber juga Mas. Betul itu Sebenarnya yang sama aja ah, sih. ah. Ya ujung-ujungnya belakangnya pakai kabel juga kan dia nggak Iya, iya, berdiri iya. sendiri juga sebenarnya gitu sih. Dan nggak tahu ya, saya pikir 5G bagus lah, cuman memang costly kali ya menurut saya. Jujur mahal sih, kalau saya lihat kayak lebih mahal dan untuk kondisi yang tadi saya bilang, kalau kita mengedepankan quantity dibanding quality ya lebih baik kita fokus pada fixed broadband sih. Kalau saya loh Iya, ya, iya, iya. ini pendapat pribadi saya sih seperti itu ya. Hmm, hmm, hmm. Cuman memang akan berkesan kita akan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Oh, sebelah udah 5G, kita udah pakai Samsung yang 5G gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Tapi no 5 nggak ada sinyal 5G gitu kan itu kan mungkin jadi kontradiktif juga kan. Bener ya kayak gitu kan. Jadi 5G bohongan gitu kan ya saya pikir ya kita harus fokus dan memilih nih kira-kira pemerintah dalam hal ini apa yang mau dikedepankan kan gitu Oh, aja. justru itu saya rasa kita bisa balikin dengan pemerintah kan. Anda sudah mendorong operator misalnya untuk mendeploy 5G kan gitu, meskipun dengan frekuensi yang terbatas limitless lah. Saya kayak Telkomsel baru 30 mega, Indosat 20 mega ya kan. Kalau bicara Ya, minimal spektrum kan di 100 kan masih jauh sekali kan gitu ya. benar, benar, Jangan benar. bandingkan dengan Cina yang bisa sampai 600 megahertz itu. Jadi memang jauh sekali kan gitu, masih sangat inilah ya, artinya kalau bicara hari ini 5G masih rasa 4G. Sementara kan kalau Mas Angga cerita tadi kan soalnya adalah juga bisa dilihat dari oke, mau bicara 5G ternyata juga soal fixed broadbandnya nggak dibenahi juga kan gitu, artinya mau mau bagaimana kan, pada titik apa pemerintah mau capai seperti apa, atau apakah sebatas itu aja atau memang mau bikin maksimal kan, artinya memang butuh
butuh kolaborasi seluruh stakeholder ya gitu, terutama pemerintah yang punya punya kuasa untuk tadi ya memenuhi perizinan atau membuat izin baru ya kan, atau menekan ya kan, bisa lebih baik lagi sehingga akhirnya ya benar-benar real 5G itu bukan sebatas hari ini launch and then seluruh stakeholdernya operator selulernya bingung gitu kan, vendor headsetnya bingung gitu kan, mau jual di bandnya di mana gitu kan, populasinya akhirnya nggak capai apa-apa gitu. Akhirnya yang dimaksud 5G ini untuk kepentingan siapa, jadi ini malah jadi perdebatan yang sebatas di mulut ya kira-kira gitu ya Mas Angga ya. Benar-benar. Jadi kayak ya gimana ya bisa dibilang ya. Ya, jadi akhirnya karena kebanyakan plan nggak ada yang jadi gitu. Pikiran belum jadi, Febri nggak jadi. Ya nggak enaknya ngomongnya gitu kali ya kurang Iya, lebih. iya, iya. Jadi kita nggak ada staging yang sorry ya staging yang pasti dan jelas gitu kan. Plan kita siapa sebenarnya sih? Benar kemana sih roadmap industri digital Indonesia ini mau kemana sih kalau itu aja sih. Karena ya sayang aja ya karena saya bilang kalau kita lihat dari data pemilu aja tuh bisa dibilang pemilih itu 50% di bawah umur 30 kali ya Mas ya. Berarti Iya, kan iya, banyak iya. udah nih Mas. Berarti masa depan benar ya kalau saya nggak salah baca lah ya Mas ya. Karena ini generasi yang umur di bawah 30 ini masih banyak dan masih panjang. Iya, Kalau iya, kita nggak iya. punya roadmap digitalisasi yang ke depan yang jelas gitu kan. Ini generasi ini mau diapain gitu kan. Kasihan gitu menurut saya. Itu aja sih kurang lebih Mas Uday. Oke, oke. Siap, siap. Waduh, ternyata udah pas juga nih. Ah Tadi iya ya benar makanya nggak kita berasa nih diskusi. kalau kalau tadi nggak di reminder bisa ini. Pasti Sorry lah sorry satu Mas jam tuh Uday. nggak ada kayak kalau kita nggak ini ya selesai lebih ya. Tapi anyway, thank you banget nih Mas Angga, Siap, Mas Arif siap. ya. Kita Terima udah kasih diskusi banyak, cukup Mas. lumayan 1 jam dan makin membuka juga pemahaman kita bersama gitu kan ke depan, bahwa tadi kita diskusi bahwa fixed broadband ini udah jadi apa ya, backbone lah kalau saya sebutnya gitu kan. Bohong lah kalau cerita tentang digitalisasi tanpa bertumbuh pada fixed broadband akhirnya kan gitu. Sehingga akhirnya bukan menafikan, tapi semua pada saling melengkapi, saling punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan kekurangannya malah yang jadi satu kekuatan bersama kan, kira-kira gitu ya Mas Arif ya. Benar-benar. Intinya saya nggak bilang ada teknologi yang jelek, tapi memang yang penting teknologi ini tepat dan benar-benar tepat ya. Kadang-kadang terlalu canggih kalau kita nggak bisa pakai kan juga buat apa? Betul, betul. Kurang lebih itu sih Mas sebenarnya. Jadi saling melengkapi, semua punya kekurangan kelebihan dalam setiap teknologi yang ada lah kurang lebih gitu. Oke, oke. Baik, thank you banget nih Mas Arif udah bergabung di Bincang Eksekutif. Salam buat teman-teman di Upjatel, tetap semangat Mas, dan juga jaga Ya, kesehatan yang penting. terima kasih Mas Uday dan teman-teman Cellular ID. Sampai ketemu lagi nanti. Siap, siap. Selamat untuk sukses dan tugas baru ya Mas Arif ya. Ya, Atur sama-sama. nuhun ya. Ya, makasih Mas Uday, Baik, makasih. baik sahabat seluler, kita sudah menyudahi diskusi dengan Mas Arif Angga. Beliau adalah Ketua Umum Upjatel. Kita cukup panjang lebar bahas tentang bisnis fixed broadband, peluang dan tantangan. Ternyata kita bisa memahami ternyata tidak sederhana itu yang kita hari ini menikmati jaringan internet. Itu ada pihak-pihak yang tanda kutip memiliki passion, memiliki spirit yang sangat kuat, sangat besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan di Indonesia. Meskipun banyak menghadapi persoalan-persoalan yang tidak sederhana untuk dicarikan solusinya, tapi mereka tetap konsisten, tetap bersemangat untuk terus membangun jaringan internet. Harapannya bisa sampai Sabang sampai Merauke, kira-kira seperti itu ya. Baik Mas Arif, matur nuwun, terima kasih. Sahabat seluler, kita akan bertemu lagi di Bincang Eksekutif di topik berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.